Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Shalatu wassalamu ala hadan nabiyil karim imamid du'atil mukhlishina ilallahi ba'athahu Allahu basyiran wa nazira wa sirajan munira wa ala alihi tahirin wa ala ashabihi wa ala man sara min ummatihi ala nahjihi ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Baiklah Ibu Bapak sekalian yang saya muliakan, saya diberi amanah untuk menyampaikan mengenai manhaj dakwah dan pemikiran-pemikiran dakwah di persyarikatan. Dan saya membuat slide ini berdasarkan tor yang memang sudah dilampirkan. Namun saya awali dengan pengantar dulu ini. Pada periode ini kita di Majelis Tablik secara khusus itu mencoba membuat suatu naskah yang kita memberanikan diri menyebutnya sebagai manhaj tablik ya. Tadi Ustaz Samsul sudah menyampaikan kita tidak menyebutnya sebagai dakwah. Nanti dakwah saya akan sampaikan pada slide. Karena di Muhammadiyah kita ini memang secara eksklusif itu dipisahkan antara makna dakwah dan tablik. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Samsul, bahwa semua nafas perjuangan kita di Muhammadiyah itu adalah dakwah itu sendiri. Dan secara khusus penerangan keagamaan, taujih, al-irsyad, ta'lim, dan seperti ini memang masuk di dalam ranah ketablikan. Oleh karena itu, kita menyusun suatu apa yang disebut dengan al-manhaj. Ya. Walaupun Muhammadiyah tentu secara makro memiliki manhaj, bahkan kita memiliki buku rujukan, ya, manhaj gerakan dan ideologi Muhammadiyah. Itu saya kira kita semua sudah mengerti dan tadi Pak Rektor sudah menyampaikan, itu sudah dikaji bersama. Nah, manhaj dalam hal ini an-nizam wal khuttah al-marsumah lisyai'. Jadi suatu peraturan, suatu desain yang memang tergambarkan secara sangat konkret. Dari mana dan mau kemana, bagaimana dan seterusnya. Sehingga juga dikatakan oleh para ulama dakwah yang disebut dengan manhaj itu al-mud da'awi. Jadi satu sistem dakwah, ya. Al-muttaba, sistem itu diikuti secara konsisten. Wal khutat al-amaliyah, juga garis-garis haluan yang secara praktis ya memuat ya lil qawaidi wal usul, kaidah-kaidah ya, persoalan-persoalan fundamental allati yutawassalu biha ila tablighil Islam linnas, yang dengan kaidah-kaidah atau persoalan-persoalan yang fundamental ini kita membangun narasi dakwah kita di dalam menyampaikan Islam dan mempraktikkan Islam kepada mitra dakwah kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, dalam konteks ini ya bisa kita katakan manhaj itu ya satu sistem dan rencana yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip. Nah, tablik sebagai bagian yang tadi disampaikan oleh Ustaz Samsul ya, ruh daripada dakwah kita untuk menyampaikan Islam ya, itu tentu dibangun di atas kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang telah secara terlembagakan diresmikan di persyarikatan kita. Taruhlah misalnya metodologi tarjih itu menjadi salah satu kaidah kita. Di situ ada perspektif maqasid, di situ ada burhani, ada irfani, ada bayani, asamu, ada prinsip pluralitas pandangan dan seterusnya itu. Juga menyangkut cara atau metode di dalam beragama.
cara memahami, mengamalkan, mendakwahkan Islam dengan benar. Tentu sesuai dengan ijtihad kita di internal persyarikatan. Misalnya ketika kita berhadapan dengan isu bagaimana meletakkan NKRI secara teologis ya. Kalau saudara-saudara kita di NU misalnya memahami konsep NKRI Pancasila itu sebagai Darussalam, maka Muhammadiyah sesuai dengan hasil ijtihad terakhir itu dinyatakan NKRI dan Pancasila kita ini sebagai Darul Ahdi, negara kesepakatan konsensus kita, wasyahadah, negara di mana kita menunjukkan kepada dunia tentang peradaban Islam yang utama. Nah, UMS kita adalah bagian nyata bagaimana kita menunjukkan kepada dunia ini loh peradaban di bidang pendidikan. Tanpa kita harus membuat poster tertentu misalnya. Demikian pula sekarang Muhammadiyah sudah membangun kampus di luar negeri misalnya, ketika misalnya Gajah Mada belum melakukannya, ITB belum melakukannya, dan seterusnya. Nah, ini adalah cara di dalam memahami bahwa kita mendirikan kampus itu bukan semata-mata kita punya infrastruktur, kita punya SDM, tidak. Tetapi kampus kita ini dibangun dengan persoalan ruh, spirit. Ya. Itu saya kira kita memahami semua. Ini contoh. Jadi kalau kita di Muhammadiyah melakukan ini semua, itu sungguh kita niatkan ya qul hadhihi sabili ala basiratin ana ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'an. Jadi kita bangun keyakinan kita di atas jalan ini ya, berdasarkan ilmu tentu, dan orientasi kita tentu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau disebut dengan manhaj tabligh secara khusus, yaitu tadi, yaitu isinya diantaranya adalah rumusan yang menjadi pijakan, prinsip dasar atau mabda, ghayah, metode, model pendekatan, ya, uslub yang disampaikan Ustaz Samsul tadi, dalam menjalankan tabligh secara khusus atau dakwah persyarikatan dalam makna yang holistik dan integral. Ya, menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, kita memiliki banyak aum, tetapi saya sangat yakin aum itu tidak berdiri secara paralel, tetapi dia integralistik. Contoh kasus yang sangat nyata adalah ketika Majelis Tabligh ya berencana membangun Pusdiklat, itu nggak akan bisa sendirian. Alhamdulillah dengan kebaikan para pimpinan kita, Prof. Sofyan Ani, Bapak-Bapak BPH, kita misalnya disupport. Nah, ini saya katakan sesuatu yang luar biasa ya. Dan seterusnya itu. Termasuk juga bagaimana kita para dai, para mubalik ini konsisten di atas apa yang telah digariskan oleh jam'iyah atau persyarikatan kita ini. Nah, sehingga kalau kita menyebut manhaj ya, dakwah atau tabligh secara khusus ya, sesungguhnya kita sedang mengamalkan ayat yang saya sampaikan tadi, surat Yusuf ayat 108, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Nah, mengapa manhaj ini penting untuk kita kita selalu ingatkan ya. Muhammadiyah kita ini dinyatakan sebagai gerakan dakwah dan tajdid ya, amar ma'ruf nahi mungkar, dan saya kira luar biasa khazanah intelektual ya, khazanah keumatan, kebangsaan, keumatan ada di dalam struktur pemikiran besar Muhammadiyah. Ya, tentu di situ ada aspek-aspek yang bersifat sawabit ya, aspek yang bersifat purifikasi, ada aspek-aspek yang bersifat mutaghayyirat, hal-hal yang bersifat dinamisasi. Nah, ini saya katakan kita harus konsisten dengan apa yang menjadi narasi besar kita di persyarikatan Muhammadiyah. Jadi bukan semata-mata dakwah, tapi di situ juga ada aspek yang disebut dengan tajdid dalam makna yang saya sampaikan. Dan semuanya itu bermuara pada apa yang sering disebut oleh siapapun, saya kira umat Islam,
ar-ruju' ilal Qur'ani wa as-sunnatin nabawiyah. Bagaimana kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi tentu dengan semangat kemajuan zaman yang relevan dan tidak bertentangan dengan syariat kita. Nah, semua ini, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, itu digariskan dan diputuskan secara hierarkis ya oleh organisasi kita melalui tanfis pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya kira itu yang yang disebut dengan manhaj tabligh kita ini. Nah, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya akan masuk pada apa yang telah digariskan oleh rekan-rekan pada pada tor yang sudah diserahkan kepada saya ya. Ini saya keliru men-share ini. Bukan ini. Yang satu lagi ya. Saya kira ini dia. Ya. Itu terkait dengan manhaj ya. Nah, sekarang saya masuk pada slide yang secara khusus saya buat untuk hari ini. Kita masuk kepada apa itu dakwah ya. Tidak usah saya kira nanti ini saya bisa kopikan. Intinya dakwah dari sisi etimologis di dalam Al-Qur'an ya. Dari beberapa makna yang saya nukil di sini itu artinya adalah menyeru atau mengajak. Kata intinya adalah tolab dari berbagai macam ayat yang saya sampaikan di sini. Nah, kalau kita ingin definisikan, ini definisi agak jangan dikatakan radikal ya. Saya ngambil di dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Katsir ya, kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Bisa kita terjemahkan secara praktis bahwa dakwah yang kita bangun itu adalah ya, nahnu qaumun ibta'atsanallahu ya. Allahu ibta'atsana linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Wa min dayqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah wa min juril adyan ila adilil Islam. Jadi visi dakwah kita ini diutus oleh Allah untuk mengevakuasi kemanusiaan dari penyembahan sesama manusia menuju penyembahan pencipta manusia. Dan kita ingin menyelamatkan manusia dari sempitnya dunia kepada kelapangan dunia dan akhirat. Dan dari diktatorianisme agama-agama, kita paham itu bagaimana agama terdahulu sebelum Islam, kepada keadilan Islam. Ini statement ini diambil dari pernyataan saya kira Rib'i bin Amir ketika beliau bertemu dengan pemimpin Persia Rustum waktu itu. Sehingga banyak ulama mengatakan apa yang dikatakan oleh Rib'i bin Amir itu juga bisa menjadi paradigma dakwah yang dikatakan oleh para ulama kita. Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, beliau menafsirkan dakwah itu secara lebih praktis lagi. Ketika beliau menyatakan misalnya ada waktu ilal imani bihi wa bima ja'at bihi rusulu bi tasdiqihim fima akhbaru bihi wa ta'atum fima amaru wa dzalika yatadammanu ad-da'wa ila syahadatain wa iqamis shalah dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan dakwah itu ya menyeru orang kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan segala apa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, membenarkan ajaran mereka, mentaati mereka pada apa yang diperintahkan, dan itu terkandung di situ ada syahadatain, mendirikan sholat, bla bla dan seterusnya itu. Nah, bahkan juga kata beliau ketika kita menyeru manusia, ini sebetulnya relevan dengan apa yang diajarkan dalam Islam, yaitu semangat al-ihsan. Ini irfani kita menyeru manusia untuk menyembah kepada Allah ka'annaka tarah. Seolah-olah engkau melihat Allah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira semangat al-ihsan ini itulah yang melahirkan editorium, itulah yang melahirkan fakultas-fakultas berkelas kita, itulah melahirkan infrastruktur ya dan sekian banyak prestasi pendidikan kita di Muhammadiyah, khususnya WMS. Jadi jangan dipikir capaian-capaian yang
yang dihasilkan oleh kampus kita, taruhlah UMS, itu bukan daripada manifestasi ibadah, salah. Justru ini adalah ihsan. Jadi puncak kenikmatan ibadahnya orang Muhammadiyah adalah ketika dia berhasil ya melakukan suatu capaian yang luar biasa pada bidang yang dia tekuni. Jadi Pak Rektor dengan kampusnya, kita semua dengan unit kita masing-masing. Jadi rektor itu berdakwah tidak perlu dengan berkuar-kuar di mimbar, walaupun saya tahu ya Profesor Sofyan Anif saya kira senior kita juga di tablik dan beliau mubalik. Tetapi ini saya katakan rektor itu ya dai ya mubalik, dekan itu ya dai ya mubalik. Ya. Jadi ihsan dan tasawufnya seorang dosen di Muhammadiyah yang mencapai prestasi-prestasi akademik yang baik dan seterusnya itu. Nah ini Imam Ibnu Taimiyah memberikan satu definisi yang sangat konkret. Nah Pak Amin Rais, ini saya ambil dari buku beliau, dakwah pada pokoknya berarti ajakan atau panggilan yang diarahkan pada masyarakat luas untuk menerima kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dakwah merupakan usaha untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam di semua bidang kehidupan. Dipandang dari kacamata dakwah, kehidupan manusia merupakan suatu kebulatan, suatu yang sifatnya integralistik. Sekalipun kehidupan dapat dibedakan menjadi beberapa segi, tetapi dalam kenyataan kehidupan itu tidak dapat dipisah-pisahkan. Ya, beliau ini punya semangat tauhid sosial. Kita paham bagaimana narasi tauhid sosial Pak Amin Rais. Lalu kemudian Pak Rosyad Soleh di sini, orang tua kita juga, beliau menggariskan kegiatan dakwah bersifat multidimensional. Perubahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain yang lebih baik, atau dari suatu kondisi yang sudah baik menjadi kondisi lain yang lebih baik, mencakup segi-segi yang sangat luas. Ia menyangkut perubahan sikap hidup dan perilaku yang lemah dan kurang menguntungkan. Ya, perubahan sikap hidup dan perilaku yang lemah dan kurang menguntungkan seperti bodoh dan terbelakang serta sikap narimang pandum, kebudayaan kemiskinan, ke arah sikap hidup dan perilaku yang diperlukan untuk kehidupan yang lebih baik dan mulia. Di samping itu, perubahan suatu kondisi ke arah kondisi lain yang diinginkan menyangkut tata kehidupan masyarakat dalam segala aspeknya. Jadi kalau melihat apa yang disampaikan oleh para orang tua kita di Muhammadiyah, makna dakwah itu holistik, kalau ingin saya katakan dalam bahasa yang sederhana. Jadi bukan hanya kemudian sering kali saya tanya, misalnya ditanya Muhammadiyah katanya berkemajuan, tapi di YouTube kok kemudian kalah. YouTube itu bukan satu-satunya identifikasi daripada kemajuan. Anda bisa membayangkan orang untuk bisa menghasilkan kampus seperti UMS, saya kira itu berapa syuhada yang dibutuhkan, berdarah-darah para senior dan orang tua kita mengawali perjuangan ini sejak dia menyatu dengan IKIP Jakarta dan seterusnya itu sampai seperti sekarang. Ya, jadi semua elemen yang yang diperlukan untuk membangun suatu peradaban itu ada di Muhammadiyah, kecuali satu saya kira, yaitu militer. Bahkan sering saya guyon kepada teman-teman kokam ini kalau dipersenjatai udah jadi TNI. Tapi kita tidak melakukan itu. Saking holistik dan integralnya apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah kita. Oleh karena itu, ya. Kalau boleh saya ingin juga menyampaikan catatan. Jadi dakwah itu proses transformasi dinamik nilai-nilai Islam yang bertujuan agar manusia memperoleh suatu tanwir, ya, pencerahan dalam berpikir, sikap mental, dan perilaku. Nah, ini kan sudah holistik, ini aspek kemanusiaan kita ya berdasarkan pada ajaran Islam, tentunya adalah maqasidus syariah. Dan Profesor Samsul, saya kira Pak Samsul Anwar sudah menjelaskan apa itu maqasidus syariah. Penyebaran dan perwujudan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, ini ayat-ayat saya kira hanya pendukung dari apa yang saya sampaikan, bahwa tugas kenabian itu demikian rupa. Intinya adalah apa yang disampaikan baik oleh para ulama, ya, dari Ibnu Taimiyah, bahkan dari Rib'i bin Amir, kemudian Pak Amin Rais, kemudian Pak Rosyad Soleh, kemudian yang saya ringkas dan seterusnya itu, kalau kita membaca beberapa ayat itu termuat maknanya di situ menjadi tugas mulia para nabi yang saya sampaikan sebagai tugas profetik, ya, dan juga bagaimana melakukan suatu transformasi, ya. Ini juga menjadi bagian yang sangat integrit dari pemahaman dakwah kita,
Dan ingat, dakwah itu bukan semata-mata persoalan kitab suci. Kalau kita melihat Al-Hadid ayat 25, dan kalau membaca kitabnya Syekh Ar-Raisuni di dalam Al-Madkhal ila Maqasidis Syariah misalnya, beliau mengatakan dakwah para nabi itu tidak cukup dengan membawa Al-Quran, dengan membawa wahyu as-sunnah misalnya. Tetapi mereka diberikan kompetensi-kompetensi yang bersifat sosiokultural bahkan politik. Bukan hanya itu, mengapa di sini dikatakan wa anzalna al-hadid fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas? Bagaimana Allah ya dari sisi tafsir Maqasidi ketika menurunkan Alkitab, Al-Mizan ya, timbangan kehidupan semesta agar berjalan dengan baik ini, tapi Allah sebutkan di situ ada besi. Apa maknanya? Salah satu pesan moral yang kita terima adalah dakwah itu harus memiliki suatu kepedulian terhadap aset sumber daya alam kita. Jadi infrastruktur yang kita miliki ini adalah bagian yang terintegrasi dengan dakwah itu. Maka gedung kita rawat. Ya, kalau orang Muhammadiyah jadi presiden ya hutannya harus dirawat. Sumber daya alam, energi, bumi dan semuanya harus dirawat. Tidak boleh kemudian diserahkan begitu saja. Karena menurut Profesor Dr. Ar-Raisuni, itulah makna daripada mengapa di dalam surat Al-Hadid ya, dakwah para nabi itu tidak hanya ditopang oleh kitab suci dan bagaimana mereka menegakkan keadilan dalam kehidupan, tetapi juga ditopang pula oleh suatu kesadaran bagaimana menjaga aset alam ini. Nah, ini saya kira sangat lekat dengan kampus kita di ini. Ini Pak Kunto Wijoyo juga demikian. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar dan al-iman itu ada 3 aspek yang beliau sebut ya sebagai suatu proses liberasi, transendensi, humanisasi. Ini saya kira saya tidak tahu apa di UMS sudah berubah, tapi 3 kata kunci dakwah kita ini adalah ada aspek kemanusiaan secara universal, tapi juga ada aspek liberasi, bukan liberalisasi, tapi liberasi. Ya, nanti akan terkait dengan semangat dakwah pencerahan. Dan yang ketiga itu adalah transendensi. Nah ini transendensi ini kan penting sekali. Jadi teman-teman bukan hanya terindeks fokus ya, tapi jangan sampai juga tidak terindeks oleh Raqib dan Atid. Ini saya kira jurnal-jurnal yang begitu canggih dihasilkan melalui keletihan yang luar biasa, kok hanya terindeks fokus itu saya kira rugi. Maka agar terindeks juga oleh para malaikat dan bahkan jurnal-jurnal itu menjadi sebab kita masuk surga, harus ada proses transendensi. Apa transendensinya? Diniatkan yang baik. Orang nulis jurnal terindeks fokus, dunia jelas. Nah, tetapi dengan transendensi akhiratnya pun menjadi lebih jelas. Nah, jadi saya kira ini ya makna dakwah kita yang luar biasa. Nah, saat ini ketika kita menghadapi dinamika sosial ya, kehidupan kita yang demikian rupa, dulu tahun 2016 ini Ustaz Samsul tentu ingat Pak Amin pernah ceramah dan ini yang saya nukil karena ini inspiratif. Kita sudah tidak cukup lagi melakukan amar ma'ruf nahi munkar karena kemungkaran kita ini sekarang yang saya katakan sudah terstruktur masif ya. Bahkan mohon maaf ada kemungkaran yang sifatnya konstitusional. Misalnya apa? Banyak RUU kita yang tidak berpihak kepada rakyat. Maka yang dilakukan oleh Pak Bushro dan kawan-kawan saya kira juga tidak cukup dengan amar ma'ruf nahi munkar, tapi harus lompat ya si paradigm pada berikutnya yaitu al-amru bil adli wan nahyu anil zulmi. Dan saya kira rekan-rekan di Majelis Hukum dan HAM itu melakukan hal sedemikian itu, dan di muktamar kita juga diputuskan satu mekanisme perjuangan kita apa yang disebut dengan jihad konstitusi. Jadi jangan dikira jihad konstitusi itu politik praktis, bukan. Jihad konstitusi itu menyelamatkan hak orang hidup. Kemarin Pak Haidar Nasir itu pidato kebangsaan, bagus sekali memberikan kritikan. Beliau juga menulis misalnya tentang Islamophobia di Indonesia. Beliau juga menyampaikan kritikan. Beliau juga misalnya menulis tentang apa, misalnya kita tidak sepakat dengan konsep deradikalisasi. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan demikian pula rekan-rekan yang lain dan bapak-bapak kita yang lain. Jadi ada secara praktis memang kita lakukan ya ketika kita menghadapi berbagai macam paradok dan ketimpangan yang terjadi secara tersistem.
terstruktur, bahkan masif. Sekali lagi, bukan hanya itu, bahkan konstitusional tanda petik. Karena memang dibuat melalui kesepakatan ya kayak begitu itu. Kita semua paham itu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, bagaimana kita memahami dakwah ini biar kita paham juga bagaimana Al-Quran berbicara. Dakwah Islam ini ya harus dilakukan secara persuasif. Ya, ayatnya silahkan dibaca, tidak ada intimidasi. Yang kedua, dakwah Islam ini karena dia la ikraha fiddin tadi itu, ya, maka dia seruan untuk berpikir, menganalisa, berargumen secara rasional. Sampai Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, mengapa tidak boleh ada intimidasi di dalam dakwah, tidak ada ikrah, pemaksaan. Karena beliau mengatakan qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jelasnya Islam seperti saya katakan kepada saudara, ini adalah pulpen. Saya tidak perlu minta persetujuan forum ini untuk mengatakan ini adalah pulpen. Karena saya yakin ini adalah pulpen. Nah, begitu jelasnya Islam, maka tidak perlu kita melakukan intimidasi. Ya, dakwah merupakan jihad dan tugas mulia yang dilakukan secara kontinus. Ya, kita lihat ya bagaimana Nabi Ayub berdoa, dan saya kira kita paham itu sejarah para nabi. Ya, jadi inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya, kullama da'utum litaghfir lahum ja'alu asabi'um fi adhanihim. Ya, pagi malam didoakan mereka, didakwahi mereka, bukan semakin merapat tapi semakin berlari dan seterusnya. Nanti dicek. Yang keempat, dakwah Islam adalah perubahan, transformasi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Jadi harus ada perubahan. Karena ada perubahan, maka kita butuh mekanisme, kita butuh sistem, kita butuh macam-macam itu. Ya. Kemudian yang kelima, dakwah Islam adalah bersifat universal. Ya. Nah, ini penting untuk kita ingatkan karena sekarang dakwah kita ini sudah mulai tereksklusifkan ya dengan gerakan-gerakan yang saya kira kita semua paham di dunia internet misalnya. Yang keenam, kita harus sadar juga ya bahwa ad-da'wah ilal haq ya. Dakwah kepada al-haq, kebenaran, itu akan selalu face to face dengan ad-da'wah ilal batil. Jadi begitu kekeh kita memperjuangkan UMS, jangan pernah percaya bahwa ada semua orang senang dengan kita. Tidak. Kita tidak tahu Allah tutup atau Allah sembunyikan. Ada banyak orang yang tidak suka. Tetapi bukan memperlemah kita, semakin meneguhkan kita. 7, jalan dakwah tidak mulus ya. Syarat dengan rintangan. Saya kira kita paham semua itu. Kalau ingin tidak ada rintangan, saya kira jangan menjadi mubalik, cukup menjadi artis saja. Artis saja berat juga sekarang ini. Ya, kalau tidak ingin dibenci, tidak ingin apa dan seterusnya itu ya. Kemudian dakwah itu, nah ini tagline-nya Majelis Tabligh ya, mencerahkan, menggerakkan dan menggembirakan. Jangan lupa kita cerahkan, kita gerakkan dan kita gembirakan. Baik. Nah, saya kira ini juga ya tujuan ini nanti ya dari apa yang saya sampaikan, saudara saya kira sudah bisa menangkap lah ya. Bagaimana Islam sebagai the way of life kita ini, manhaj kehidupan kita, itu betul-betul dipraktikkan oleh kita semua pada level individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara kita. Ya, jadi bukan seperti kata muktamar, Islam ini banyak menjadi fashion, ya, belum menjadi the way of life, baru menjadi lifestyle, jadi menjadi gaya hidup. Belum menjadi sistem kehidupan kita secara menyeluruh juga. Ini saya kira penting kalau dalam bahasa Muhammadiyah, saya kira bagaimana mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat yang bertauhid ya secara transenden kepada Allah, masyarakat yang berkarya secara sosial di lingkungannya, memberikan berbagai macam solusi bagi banyak persoalan kemanusiaan. Nah, ayat-ayat ini silahkan dibaca sendiri ya. Saya kira sudah clear, kita semua paham ya. Dakwah ini wajib sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Seorang cleaning service wajib berdakwah sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang yang diberi amanah di cleaning service. Seorang yang bekerja di Satpam juga demikian, yang menjadi Kaprodi juga demikian, Sekprodi demikian dan seterusnya. Jadi
gunakanlah masing-masing otoritas yang kita miliki dan kapasitas secara adil, bijaksana, dan proporsional. Ya. Manakala kita bisa melakukan dakwah itu secara individual, maka kita lakukan secara individual. Tapi manakala dakwah mengharuskan dan meniscayakan kerja-kerja kolektif persyarikatan, ya tentu saya kira banyak sekali contohnya. Ya, jadi tidak mungkin bisa dilakukan sendirian. Termasuk kampus kita di Kalimantan Timur itu saya kira tanpa UMS ya tentu Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kampus kita UMS, dan demikian juga kampus-kampus yang lain. Ini saya kira ta'awan 'alal birri wat taqwa itu tidak dalam makna yang sempit ya. Oleh karena itu dakwah pun juga tidak hanya dalam konteks tablik, tetapi dalam makna yang luas sekali itu. Nah, nanti ini dibaca juga penjelasan beberapa para ulama. Yakinlah teman-teman sekalian, Bapak Ibu, bahwa kita tidak tahu ya kita akan masuk surga melalui pintu yang mana. Tetapi yakinlah bahwa dakwah ini adalah salah satu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Maka berhati-hatilah kita menjadi dosen, karena kita tidak tahu kalimat mana yang dicatat oleh Allah, dan hanya dengan kalimat itu Allah angkat derajat kita di surga. Tapi hati-hati juga, statement mana yang kita tidak sengaja sekalipun, tapi itu berdampak buruk bagi orang dan melahirkan keburukan, itu dengannya kita masuk ke dalam kerak neraka yang luar biasa juga. Ya, jadi sama hati-hati juga kita, man da'a hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah. Mungkin sholat kita tidak begitu berkualitas, puasa juga demikian. Ya, tapi siapa tahu suatu saat kita mengajak orang, menunjukkan seseorang, mandalla ala khairin falahu ajrun mislu ajri fa'ili. Memberikan edukasi kepada orang sehingga orang itu tercerahkan, itu juga kita dapat investasi pahala di situ. Kepada Ali bin Abi Thalib Nabi mengatakan, "Wallahi la yahdi bikallahu rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Satu orang saja tercerahkan itu lebih baik daripada dunia seisinya dan seterusnya. Nah, Muhammadiyah kita sekarang ketika dirumuskan ya dakwah yang tadi saya sampaikan itu, lalu kita sudah paham ya bagaimana anggaran dasar kita menyatakan ya di situ visi ideal Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid ya, berasaskan pada Al-Quran dan Sunnah, berupaya untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dan itu kemudian dikonkretkan secara nyata ya. Visi yang dakwah yang ideal itu ya konkret ya, dalam bentuk yang ya masyarakat beradab, tamadun ya. Ya, saya kira ini kita selama kita taat SOP kita ini semuanya insya Allah akan menggiring kita kepada suatu capaian-capaian yang berkemajuan. Tinggal tadi itu saya kira pada aspek liberasinya oke, pada aspek humanisasinya oke, tapi satu hal yang jangan dilupa, harus ada aspek transendensi. Ini saya kira di Muhammadiyah kita bekerja di lingkungan program studi, di lingkungan biro, unit, dan semuanya. Saya kira SOP demikian rupa, apalagi kalau kita sudah terstandar oleh lembaga-lembaga eksternal ya, auditor eksternal. Saya kira kita akan bekerja dengan sangat profesional. Tetapi yang saya ingatkan di sini adalah jangan sampai kita melupakan aspek yang bersifat transendensi. Nah, Muhammadiyah ketika ingin menggariskan tentang capaian apa ya dari dakwah yang sedemikian besar dicapai pada 2025, ya saya kira sudah sangat dekat dari sekarang, terciptanya perkembangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkualitas. Nah, ini monggo dikonkretkan dalam bentuk unit kerja dan dakwah kita masing-masing. Ya, saya kira kampus-kampus kita termasuk UMS sudah masuk di perguruan tinggi bergengsi di dunia. Saya kira ini juga kesyukuran yang luar biasa. Ini kerja dakwah loh, bukan hanya kerja akademik, bukan hanya kerja pengabdian, bukan hanya kerja pendidikan. Tapi sekali lagi saya katakan ini adalah pertaruhan dakwah kita. Terlaksananya ajaran Islam dan tumbuhnya kesadaran masyarakat yang lebih luas atas keutamaan kehidupan Islami. Saya kira ini kita harus juga mulai dari kampus. PHIWM kita, Ustadz Samsul tentu kita sudah paham semua. Sampai dulu Pak Dasron Allahyarham ya, orang tua kita, mantan rektor dan pendiri UNY, itu di akhir hayatnya itu
sempat membuat tim, karena saya masuk di situ, mensyarah kitab Pedoman Hidup Islami Warga Kampus. Ini juga saya kira penting untuk dimasukkan bila perlu masuk di dalam sistem kinerja kepegawaian. Ya, seperti di UMY sekarang, alhamdulillah, ya itu semuanya masuk di dalam audit ya kinerja kepegawaian. Tumbuh kembangnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin berkualitas. Ini terus Muhammadiyah bersuara untuk ini, saya kira dalam banyak statement para pimpinan kita, termasuk juga hasil-hasil tanwir terakhir misalnya, risalah pencerahan, itu luar biasa. Bagaimana karakter bangsa dan seterusnya itu, termasuk juga fikih tata kelola dan banyak lagi yang lain itu ya. Ya, kemudian juga berkembangnya tentang kehidupan global yang adil, damai dan bermartabat. Ya, saya kira mudah-mudahan di dunia internasional Muhammadiyah ini semakin juga diharapkan orang. Setidaknya pengalaman saya sendiri dulu, seorang ulama dari Saudi mengatakan, cukuplah Muhammadiyah memikirkan Indonesia 100 tahun, dan 100 tahun berikutnya ini Muhammadiyah seharusnya memikirkan saudara-saudaranya di Asia Barat, di Timur Tengah yang sekarang dilanda konflik. Ini saya kira juga sangat penting, dan saya kira Prof. Sofyan Anip pun juga beberapa kali saya membaca beliau berkunjung ke Mesir, ke beberapa negara. Bahkan di Mesir itu WMS juga punya, saya kira punya tapak dakwah di situ, kita punya gedung dakwah yang saya kira ini mudah-mudahan menjadi satu corong kita di dunia internasional. Nah, sampai saat ini saya kira 3 poin ini Anda bisa membaca sendiri. 2020 ini capaian Muhammadiyah. Nah, kemudian tadi saya sampaikan ringkasannya ada di sini tentang dakwah kita di persyarikatan. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa dakwah di Muhammadiyah bukan hanya tablik ya. Tadi Pak Samsul menyatakan itu. Jadi penerangan seperti ini dikatakan tablik, tapi dakwah kita dalam makna yang lebih luas, itulah makna dakwah yang holistik ya. Jadi oleh karena itu di Muhammadiyah kalau memang orang itu ahlinya fisika ya nggak usah dipaksa untuk kemudian ceramah nyebut-nyebut ayat. Cukup bagaimana ilmu fisikanya itu dia terangkan kekuasaan Allah ya, demikian juga biologi, kedokteran ya, matematika dan seterusnya itu, termasuk juga ilmu-ilmu sosial. Itu saya kira perlu juga ada proses transendensi di dalam keilmuan kita. Nah, apa yang saya sampaikan tadi diringkas sebetulnya oleh narasi muktamar kita dengan istilah dakwah pencerahan yang maknanya 3. Satu adalah tahrir, itu liberasi, membebaskan kemanusiaan ya, kalau Anda ingat apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, takwiyah. Takwiyah itulah memberdayakan kemanusiaan, kemiskinan macam-macam. Bahkan sekarang lihat sajalah bagaimana kita bekerja di teman-teman MCC dan rekan-rekan semua di bahkan tidak kurang dari 1 triliun dana umat ini dipercayakan kepada Muhammadiyah dan seterusnya itu. Ini proses pemberdayaan. Dan yang ketiga adalah Muhammadiyah ini jangan terjebak pada narasi untuk selalu meratap masa lalu. Muhammadiyah ini berdakwah futuristik, maka disebut dengan berkemajuan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat wattaqullah. Jadi memang kita selalu berpikir ke depan, maka Muhammadiyah selalu menawarkan solusi. Ketika banyak sekali anak yatim, kita sekarang berpikir bagaimana membuat beasiswa bagi anak-anak yatim di COVID-19 ini. Bagaimana membuat panti misalnya, itu saya kira sudah didiskusikan di tingkat rekan-rekan di Majelis Pelayanan Sosial. Nah, inilah 3 itulah maknanya daripada dakwah berkemajuan atau dakwah pencerahan itu. Ada aspek membebaskan manusia, transendensinya diluruskan, kemudian pemberdayaan. Nabi juga saya kira pemberdayaan banyak sekali sejarahnya, dan yang ketiga adalah kita memberikan solusi. Jadi dai-dai Muhammadiyah jangan kemudian sibuk saling serang di YouTube, saling serang, tidak penting. Umat butuhnya solusi. Ya, mungkin kita nggak punya uang untuk membantu orang, tapi siapa tahu kita tahu bahwa di kampus A itu ada beasiswa tertentu. Kita tunjukkan, kita tidak kalah dari orang yang memiliki dana. Ini contoh konkret. Nah, apa yang kita lakukan itu sebetulnya juga secara substantif ya, itu diajarkan oleh Kiai Dahlan ini, pendiri daripada Muhammadiyah kita ini. Ini yang sering saya katakan pada aspek akliyah di sini. Ya, beliau melakukan juga di sini liberasi. Orang itu dibebaskan berbagai macam sekat materialisme, harus dibangkitkan tauhid. Tauhid dipurifikasi.
Tapi agar tauhid ini bisa konsisten, jiwanya disucikan, maka muncullah tazkiyah, ini purifikasi. Inilah kolbu yang baik. Kolbu yang baik melahirkan akidah yang baik. Akidah yang baik melahirkan niat yang ikhlas. Apakah cukup tauhid dengan tazkiyah? Tidak cukup. Harus ada al-ma'un. Nah, al-ma'un inilah pada aspek fisik kita lihat, ya, akan melahirkan suatu karya peradaban, dan al-ma'un ini saya katakan di sini sebagai teologi ihsannya orang Muhammadiyah. Tasawufnya orang Muhammadiyah di sini. Jadi apa itu al-ihsan? Ya, wasalisun martabul ihsan wa tilka hiya a'laha ladar rahman. Jadi tingkatan ihsan itu yang tertinggi di hadapan Allah. Ya kan? Wahya rusuhul qalbi fil irfan. Ya, kolbu kita ini betul-betul larut di dalam makrifat kepada Allah hatta yakunal ghaibu kal ayan. Allah yang tidak terjangkau oleh indera, tapi begitu kita bekerja seolah-olah Allah itu hadir di hadapan kita. Ini semangat al-ihsan. Nah, ini saya kira tiga juga yang dinarasikan di dalam putusan muktamar tentang dakwah Muhammadiyah itu tidak jauh juga dari apa yang dikatakan Kiai Dahlan, terinspirasi dari beberapa ayat, nanti teman-teman bisa membaca sendiri dan seterusnya. Nah, karena itulah kemudian untuk mewujudkan cita-cita suci Muhammadiyah itu dibuatlah usaha, gampangnya itu. Itulah yang kita sebut sebagai AUM, amal usaha Muhammadiyah. Nah, ini ada di dalam anggaran dasar ADM kita, pasal ke-7, dilihat nanti di situ. Ingat loh, jangan lupa untuk mencapai maksud tujuan Muhammadiyah melaksanakan mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Salah satunya WMS. Jadi ini teman-teman kita harus paham betul ya. Kemudian pada anggaran rumah tangga kita disebut apa saja bidang yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Hampir semua bidang ini. Saya katakan hanya mungkin militer yang tidak dikerjakan Muhammadiyah. Kalau kita lihat ada 16 ya, ada 15 sesungguhnya karena 16 ini adalah usaha lain yang sesuai dengan maksud. Kalau kita lihat hampir semua aspek kehidupan manusia, zahir atau batin itu dikerjakan oleh Muhammadiyah. Nah, ini mohon nanti dibaca secara terperinci oleh teman-teman ya. Nah, inilah contohnya. Jadi ini dakwah kita ini ya. PTMA kita, ini data 2020 saya ambil dari website kita di Lensamu ya dan Muhammadiyah.id. Inilah dia ya, salah satunya adalah WMS kita. Maka perhatikanlah definisinya ini. Ya, perguruan tinggi Muhammadiyah, coba buka kaidah perguruan tinggi kita. Apa katanya di situ ya? Bertujuan terlaksana catur dharma pendidikan, bukan tridharma, catur dharma yang salah satunya adalah al-Islam itu. Penelitian, pengabdian, ya, pendidikan, dan kemuhammadian merangka tercapainya tujuan pendidikan, berkembangnya potensi manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, cerdas, berilmu, cakap, kreatif, dan seterusnya. Berat sekali. Inilah warna dasar UMS. Monggo teman-teman mungkin belum sempat membaca, tolong nanti dicermati slide saya ya. Ini dakwah kita. Saya hanya ingin mengatakan itu ya. Oleh karena itu wajib bagi setiap individu di persyarikatan, termasuk kita, teman-teman para dosen, termasuk saya pribadi, ya, untuk menyadari bahwa seluruh kebaikan dalam wujud amal usaha Muhammadiyah merupakan aktivitas dakwah, sehingga tidak dibenarkan adanya kegiatan amal usaha yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Ini Pak Jindar At-Tamimi dulu pernah ngomong, jangan sampai memisahkan Islam dari Muhammadiyah. Kalau dipisahkan, maka Muhammadiyah tersisa organisasi atau LSM. Ya, maka tidak ada alasan semua pejabat ya, dari yang paling atas BPH sampai yang paling bawah, kalau kita katakan secara administratif ya, wajib memahami persoalan ini. Ya, jadi bukan main-main kita di Muhammadiyah dan seterusnya. Nah, saya kira ini hal-hal teknis yang saya kira tidak perlu saya sampaikan ya. Intinya bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari apa yang saya tulis di sini untuk saling mengingatkan bahwa kita memiliki visi misi yang sangat besar dan seberapapun kontribusi kita di dalam hal ini sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tidak lagi ada pemisahan-pemisahan di sini tidak ada, tetapi semua kita berjalan secara holistik, terintegrasi, walaupun tentu pada rel kita masing-masing. Bapak-bapak pimpinan pada relnya, teman-teman pejabat struktural pada relnya masing-masing, teman-teman di supporting unit juga pada masing-masing
yang apa namanya fungsional juga masing-masing dan seterusnya. Saya kira ini yang penting sekali ya, dan kaidah-kaidah dakwah saya kira hal yang umum kita ketahui ini ya di dalam berdakwah ya. Sampaikan Muhammadiyah ini dengan hati, kita beri keteladanan ya. Saya kira pada aspek yang sangat besar Muhammadiyah ini sudah diakui. Tinggal sekarang apakah individu kita masing-masing ini bisa merepresentasikan Muhammadiyah. Sehingga kalau orang melihat kita itu orang tertarik dengan Muhammadiyah ya, walaupun belum membaca misalnya. Mengingat hati orang Muhammadiyah itu tidak gemar bertengkar. Ta'liful qulub ya. Ini juga penting ya. Islam kita kenalkan tidak hanya dengan memberikan beban yang begitu besar, berproses ya. Yassiru wala tu'assiru, kita berikan kemudahan, jangan mempersulit. Kita utamakan yang pokok sebelum yang cabang ya. Kita targhib sebelum kita tarhib ya. Kita sampaikan keindahan Islam sebelum di situ nanti ada konsekuensi-konsekuensi. Dan ingat kita tidak mentashhir ya. Kita tidak memamerkan kesalahan orang, tetapi kita ingin mentakdib dan mengedukasi. Jadi saya kira itu sistem kerjanya itu saya kira dari muktamar, dari PP, kemudian muncul tanfis, kemudian majelis tablik, lalu muncul berbagai macam rumusan yang ada di sini. Ini yang menjadi konten dari manhaj kita itu, manhaj tablik ya, bukan manhaj dakwah, tablik. Ini sampai ujung ini saya kira tidak perlu saya sampaikan. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian ya, yang dapat saya sampaikan pada pengajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terakhir saya ucapkan nasrullahi fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.